Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Saputra dari kelas 23B, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja organisasi pergerakan nasional Indonesia, yang dimana latar belakang organisasi pergerakan Indonesia ini dimulai dengan adanya sikap nasionalisme oleh pelajar-pelajar Indonesia. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908, yang dimana ada tokoh penting yang memprakarsai organisasi ini yaitu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Budi Utomo adalah bentuk tindakan proaktif dalam merespon kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang saat itu membatasi akses pendidikan bagi orang-orang Indonesia. Organisasi Budi Utomo menggelar kongres pertama pada tanggal Oktober 1908 di Yogyakarta. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo ini dicetus dalam kongres pertama ini. Tujuannya adalah untuk menjadi kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus dari pergerakan organisasi ini dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan kebudayaan. Dan ada juga penyebab berakhirnya Budi Utomo. Budi Utomo mencari ideologi politik yang lebih stabil dan audiens lebih besar pada dekade ketiga atau abad ke-20. Karena kebijakan politik pemerintah kolonial, khususnya tekanan terhadap pergerakan nasional, Budi Utomo akhirnya kehilangan kekuasaan. Kemudian, faksi moderat dan radikal Budi Utomo terpecah. Organisasi selanjutnya ialah Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 di Bogor oleh Tirto Adi Suwirjo bersama keluarga Bejenet. Namun, ada pihak yang menyatakan bahwa SDI didirikan lebih awal daripada organisasi nasionalis lainnya seperti Budi Utomo. Pada awalnya, SDI bergerak dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk membantu anggotanya dalam bidang usaha. Setelah keluarga Bejenet keluar karena perbedaan pandangan, SDI di bawah kepemimpinan Tirto Adi Suwirjo mulai bergerak dalam bidang politik. Tirto Adi Suwirjo mempropagandakan program SDI di berbagai kota besar di Jawa. Akhirnya, SDI berpindah pusat ke Solo pada tahun 1911 di bawah pimpinan Haji Samanhudi. Pada tanggal 9 November 1911, kata dagang dihilangkan menjadi Serikat Islam. Tokoh Serikat Islam diantaranya ialah Haji Samanhudi, Hoscokro Aminoto, Abdul Muiz, Semaun, Agus Salim. Tujuan adanya SDI ini ialah mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami oleh anggota dalam sektor ekonomi, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Perkembangan SDI juga mencakup pergeseran fokus dari ekonomi politik seiring semakin meningkatnya kesadaran politik di kalangan anggotanya. Namun, perjalanan SI tidak semulus itu. Perpecahan antara si merah dan si putih ditambah dengan infiltrasi oleh paham sosialis demokrasi Belanda membawa konsekuensi bagi organisasi tersebut. Pada tahun 1914, beberapa anggota Serikat Islam mendapat pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indie Social Democratic Vereniging atau ISDF bernama Hans Sneevliet. Anggota-anggota Serikat Islam seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Serikat Islam ke arah yang lebih radikal, sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Pada akhirnya, Serikat Islam pecah menjadi dua, yaitu Serikat Islam Merah di bawah pemimpin Semaun dan Serikat Islam Putih di bawah kepemimpinan Hoscokro Aminoto. Organisasi selanjutnya ialah Indispartij. Indispartij adalah organisasi politik yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernest Francisco Eugene Doesdecker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini merupakan organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Serikat Islam.
Indispartij muncul sebagai konsepsi politik dan program nasional yang ingin menggantikan The Indische Bond sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia. Ernest Francois Eugene Doesdecker melihat ketidakadilan dan diskriminasi antara keturunan Belanda dan kaum Indo di masyarakat kolonial. Ia ingin memperluas pandangannya terhadap masyarakat Indonesia secara umum dan memperjuangkan kepentingan golongan Indonesia serta kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Tujuan utama Indispartij sendiri ialah membangkitkan patriotisme sebagai Indiers terhadap tanah air, memajukan tanah air Hindia, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Adapun faktor dari kemunduran Indispartij ini ialah setelah 3 serangkai Ernest Francois Eugene Doesdecker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat pergi ke Belanda atau diasingkan ke Belanda, Indispartij mengalami kemunduran. Larangan dari pemerintah kolonial Belanda membuat organisasi ini terhambat dalam langkah-langkahnya. Meskipun ada upaya untuk mengubah nama menjadi Partai Insulinde, tetapi organisasi ini tetap dilarang dan akhirnya melemah dan mati dengan sendirinya. Pengaruh dari Sarekat Islam yang semakin kuat terhadap kontribusi kemunduran dari Indispartij. Organisasi selanjutnya ialah Perhimpunan Indonesia. Latar belakang yang membuat organisasi ini berdiri ialah dengan seiringnya bertambahnya jumlah pelajar di Indonesia di luar negeri dan dibutuhkannya sebagai wadah kebersamaan dan saling membantu antar sesama. Pada tahun 1908 terbentuklah organisasi di Belanda bernama Indische Vereniging yang diprakarsai oleh Sultan Casagangan. Pada tahun yang sama, organisasi pergerakan nasional yang diinisiasi pelajar Indonesia juga terbentuk, yaitu Budi Utomo. Indische Vereniging pada awalnya bergerak di bidang sosial karena dilarang oleh pemerintah Belanda untuk para mahasiswa mendirikan organisasi yang bersifat politik. Pengawasan terhadap pergerakan politik yang ada di Belanda maupun di Indonesia saat itu juga masih ketat. Hal ini membuat para mahasiswa masih belum berani untuk bergerak di bidang politik. Nah, pada tahun 1919, jurang pemisah antar kepentingan penjajah dan nasional semakin melebar. Sentimen anti-kolonialisme dan imperialisme meningkat pesat. Memperkuat perjuangan untuk kemerdekaan. Salah satu bentuk penolakan terhadap kolonialisme adalah upaya menghilangkan nama-nama yang berbau kolonial. Dan pada akhirnya, di tahun 1922, organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Indische Vereniging menjadi Indonesische Vereniging. Perubahan nama ini dilakukan sebagai upaya menghilangkan nama-nama yang berbau kolonial. Namun, karena para mahasiswa masih menganggap nama tersebut masih mengandung makna kolonial, maka di tahun 1925, nama organisasi tersebut kembali diubah menjadi bahasa nasional, menjadi Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama ini dianggap sebagai batas arah perjuangan pada mulanya, menempuh jalan sosial yang berubah arah menjadi jalan pergerakan politik. Meskipun perubahan nama tersebut baru dilakukan pada tahun 1922, sifat perjuangan para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda sebenarnya sejak dulu telah menggunakan taktik politik. Salah satu puncak perjuangan politik Perhimpunan Indonesia adalah Manifesto Politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Manifesto politik ini merupakan pernyataan tegas yang menuntut kemerdekaan Indonesia dan menolak segala bentuk penjajahan. Manifesto politik ini dibacakan di Kongres Pemuda kedua di Den Haag dan mendapatkan respon positif dari pemuda Indonesia di Belanda.